Saya sengaja menyampaikan saja ini untuk mengiringi sebuah acara yang konon dikatakan syiar, tapi syiar itu dibangun atas konflik kemanusiaan, mengorbankan kemanusiaan dan kasih sayang. Tapi anehnya selalu diperingati. Dan itu yang menggerakkan saya untuk merespon secara lebih lembut, penuh sajak. Siapa tahu memantul cahaya itu ke seantero Nusantara ini. Pertama saja ingin saya bawa adalah sajak asal usul rupa di balik sorban. Reruntuhan kredo. Di plaza Bundaran itu jutaan pasang mata memandang. Mengaumkan nama suci, berteriak syahadat tanpa jeda. Pakaian putih serupa kafan membungkus amarah yang rapi. Tapi Tuan, izinkan aku bertanya di bawah tiang lampu kota. Di manakah kredo itu bermula? Apakah ia murni dari kalbu yang haus keadilan? Atau ia diramu di meja dingin di ruang berkarpet tebal, dibuat oleh tangan-tangan yang mahir, mengukur detak nadi rakyat, lalu memasang katup kemarahan. Agama menjadi peluit, membunyikan marching band politik. Ketika sorban putih tak lagi berarti kesahajaan, melainkan bendera dagang yang siap diayunkan. Lihatlah, di belakang kibaran bendera Panji itu, berapa banyak tawa tuan-tuan tanah yang tak ikut berjalan kaki. Aroma di balik sajadah. Asal usul tak pernah sebersih doa di subuh hari. Ia selalu bernoda, berbau kompromi yang busuk. Ketika massa bergerak seperti air bah, siapa yang menyalurkan sungai itu ke lautan mana? Mereka berbicara tentang umat, tentang kembali pada sunnah. Tapi mataku melihat kilau uang tunai di balik sajadah. Mataku melihat kursi kekuasaan yang ditawarkan sebagai harga bagi setiap langkah kaki yang dipanaskan matahari. Gerakanmu, wahai anak-anak zaman, bukanlah gerak batu yang dilemparkan tangan kebenaran. Ia adalah pasir yang dihembuskan angin kepentingan. Kau diberi mikrofon, tapi kata-katamu telah dituliskan. Kau disuruh berteriak, tapi suaramu telah dibeli. Marwah yang diculik. Marwah telah diculik, saudara. Ia tak lagi tinggal di mimbar kesederhanaan. Ia dipaksa berdandan, memakai topeng kebenaran yang kejam, menuding, menghukum dengan kitab suci di tangan yang gemetar. Bila keadilan adalah tujuan, mengapa ia harus bersandar pada ancaman dan kebencian terhadap sesama? Bukankah Tuhan milik semua di setiap hati yang berdenyut? Kalian menamainya perjuangan suci. Kami melihatnya sebagai panggung sandiwara yang mahal. Kalian berteriak tentang penistaan.
tapi kalian menistakan akal sehat dan persaudaraan. Nyala kemarahan rakyat sejati bukanlah api yang dipantek oleh pemodal politik. Ia adalah bara yang membakar ke dalam, memurnikan diri. Tuan, sebelum berteriak menghakimi yang lain, tanyakan pada dirimu, siapa yang menanam benih amarah ini? Dan untuk kepentingan siapa panen ini akan dihidangkan? Demikian saja. Berikutnya, sajak pengadilan di atas mimbar. Gema yang dipesan. Di kota yang hingar-bingar ini, tiba-tiba Tuhan diseret ke jalanan. Bukan untuk membasuh kaki si miskin yang lapar. Bukan untuk memeluk janda yang kedinginan. Tuhan diarak dengan sorban. Dikalungkan fatwa yang berapi-api. Bukan kalam suci dari hati yang bening, melainkan gema yang diolah, gema yang dipesan. Mereka bicara tentang marwah keadilan langit. Tapi di mataku hanya kilau dendam politik. Mereka menghunus ayat sebagai pisau hukum, memilih dan memilah kata, mencari celah untuk menghakimi. Wahai juru bicara dari kubu suara mayoritas, apakah imanmu begitu rapuh hingga harus jatuh hanya karena satu ucapan yang cacat? Atau jangan-jangan imanmu telah kau tukar dengan saham kekuasaan yang lebih manis? Agama sebagai kapak. Kalian jadikan agama sebagai kapak. Bukan untuk membangun, tapi untuk merobohkan. Kalian ubah sejadah menjadi palu pengadilan. Menggebuk kepala yang tak seiman, tak sedarah. Ketika seorang hamba diseret, dipaksa berlutut di altar amarah massa, kalian sebut itu kemenangan suci. Kami melihatnya sebagai tragedi akal sehat. Di manakah rahmat Tuhan dalam setiap langkah kaki yang bergerak atas dasar benci yang tertata rapi? Di manakah ajaran Nabi ketika kalian menukar pemaafan dengan pemidanaan? Tuhan, jangan kau cemarkan lidah kebenaran. Sorbanmu tak seputih niatmu di balik layar. Kalian menuntut kepala bukan karena cinta pada Tuhan, tapi karena kecintaan pada kursi yang ingin diduduki. Marwah yang ditinggalkan. Lihatlah rakyat berarak di bawah bendera Panji itu. Mereka adalah gerak, tapi bukan gerak sejati. Mereka diberi api, tapi api itu bukan bara perlawanan sejati. Ia adalah api sulutan yang akan padam setiap tugas politiknya usai. Kalian membela langit, tapi meninggalkan marwah kemanusiaan di bumi. Kalian sibuk menghukum ucapan, sementara korupsi dan ketidakadilan terus tumbuh subur. Disiram oleh air mata si miskin yang kalian lupakan. Agama harusnya jembatan, bukan jurang pemisah. Ia harus memeluk, bukan memukul. Wahai para pemegang palu agama, suatu hari sejarah akan menghakimimu, bukan karena siapa yang kau jatuhkan, melainkan karena kebohongan yang kau tanam di ladang hati yang polos atas nama Tuhan. Demikian, saya lanjutkan saja pewaris bara di atas luka lama. Bara yang tak padam-padam. Tuan, aku melihatmu lagi, menyebut angka, menyebut tanggal keramat. Mengapa api kemarahan atas nama agamamu terus kau teriakkan dari mimbar ke mimbar yang sama?
Bukankah dendam telah lunas terbayar? Bukankah yang kau inginkan telah jatuh tersungkur di balik jeruji besi? Mengapa bara itu tak padam-padam? Apa itu bukan lagi bara yang murni? Ia telah dicampur aduk dengan minyak politik. Ia menjadi obor sisa perang yang terus diacungkan. Bukan untuk menerangi jalan kebenaran, tapi untuk menakut-nakuti langkah yang berbeda pandangan. Api itu bukan lagi bara. Di manakah asal-usul sejati api itu, saudara? Apakah ia dari gejolak iman yang tak tertahankan? Atau ia adalah alat pemanas abadi yang membuat kursi kekuasaan tetap hangat? Dagangan yang tak mau usai. Kalian telah menjadikan kemarahan sebagai dagangan, sebuah produk laku yang bisa diiklankan setiap musim, sebuah modal yang tak habis-habis dijual kepada rakyat yang rindu pemimpin palsu. Kalian teriakkan penistaan dan perlawanan, padahal yang kalian rawat adalah perpecahan itu sendiri. Luka lama yang kalian korek lagi dan lagi agar darah segar, agar tangisnya tetap mengalir. Agama bagimu adalah alat panen suara, bukan air yang sejuk membasuh dahaga. Kalian menunggangi kemarahan umat yang tulus menuju istana yang kalian impikan di atas lumpur kebencian. Wahai peniup kemarahan lama, apakah kebahagiaanmu hanya terletak pada melihat orang lain terpisah-pisah? Perlawanan dalam nama yang sama. Hentikan dendam dusta. Sudah waktunya palu agama itu diletakkan. Sudah waktunya ayat suci berhenti menjadi peluru. Kemarahan yang terus-menerus disuarakan bukan lagi tanda perjuangan, melainkan tanda kemunafikan. Sebab marwah sejati tak butuh api yang dipesan. Iman sejati tak perlu teriak-teriak memamerkan amarahnya. Jika kau benar-benar berjuang untuk Tuhan, hentikan dendam dusta yang meracuni persaudaraan. Padamkan api yang kau warisi dari pertikaian usang itu. Biarkan rakyat bekerja, biarkan negeri ini berdamai, atau katakan jujur, Tuhan, apakah kau takut jika kemarahan ini mati, maka tak ada lagi yang mau mendengarkan suaramu? Alhamdulillah. Sajak berikutnya, sajak sang pejabat di bawah mantra angka. Hitungan di ruang sunyi, duduklah engkau Tuhan, di singgasana megahmu, di balik pintu kedap suara. Berlumur karpet tebal, bukan lagi suara kebenaran yang kau hitung, bukan lagi defisit anggaran yang kau cermati. Matamu, mata seorang insinyur yang licin, kini terpaku pada satu hitungan ganjil 212. Angka itu bagai mantra kabalah yang tak terurai. Angka itu bagai tali jimat yang mencekik akal sehat. Kau tak lagi melihatnya sebagai massa yang bergerak, tapi sebagai hantu politik yang siap mencabut gelarmu. Kau yang seharusnya berpegang pada nalar hukum, tiba-tiba berbalik mencium sorban ketakutan. Lututmu gemetar bukan karena kemiskinan rakyat, tapi karena bayangan jutaan kaki yang datang mengancam. Oportunisme yang murah. Betapa murahnya harga dirimu, Tuhan. Kau memilih membuang martabat di lantai istana demi sebungkus janji manis dari para penjual angka. Kau yang lantang bicara tentang nasionalisme, kini berbisik
manja di telinga tukang fitnah. Kau yang bersumpah pada konstitusi, kini tunduk pada fatwa jalanan yang dibiayai. Lain, lalu, di manakah tegak lurus jabatanmu? Ya telah bengkok meliuk seperti ilalang di tepi jurang. Pejabat macam apakah engkau, Tuan, yang lebih takut pada teriak massa yang dipesan daripada pada Tuhan yang melihat kemunafikanmu? Kau tak membela kebenaran, kau hanya membela kenyamanan, kau tak mencari keadilan, kau mencari keamanan kursi. Hipnotis yang membutakan. Kau terhipnotis, Tuan, oleh panggung sandiwara. Kau terhipnotis oleh suara berdengung yang dipompa. Mata jiwamu telah buta. Kau tak lagi melihat rakyat sejati, para petani di lumpur yang tak pernah berdemo, para buruh yang keringatnya tak pernah masuk berita, para guru yang gajinya tak sebanding dengan teriakmu. Kau hanya melihat angka yang dijadikan alat pemeras, angka yang dijadikan senjata intimidasi. Wahai Tuan yang terhipnotis kekuasaan, suatu hari angka itu akan bergerak lagi, bukan untuk menuntut lawanmu, tapi untuk menuntut pertanggungjawabanmu yang pengecut. Saat itu kau akan sendirian, tanpa sorban, tanpa massa, hanya dengan ketakutanmu sendiri. Berikutnya sajak sarung dan sorban yang tercecer. Aroma pasar di mimbar suci. Kau kiai, wajahmu diukir wibawa, yang punggungnya tegak menopang amanat nubuah. Kau yang seharusnya menjadi payung teduh bagi hati yang gundah. Mengapa kakimu tergelincir di jalanan yang penuh riuh? Sarungmu kini bukan lagi kain penutup kesahajaan. Ia jadi bendera yang diikat pada tiang ambisi. Sorbanmu tak lagi berarti ketenangan berpikir. Ia jadi mahkota dagang di pasar suara. Kau berdiri di atas panggung yang dihias angka 2, 1, 2. Bukan lagi kalimat tauhid yang kau teriakkan, melainkan slogan politik yang dibungkus air mata. Di manakah asal usul ajaranmu, Tuan Kiai, Tuan Habib? Apakah ia dari kitab yang kau peluk di sunyi malam? Atau ia diracik dari pesan pendek ponsel yang datang dari Tuan besar yang membencimu diam-diam? Kekosongan di balik gema. Kau mengira itu adalah gema kebangkitan. Padahal itu hanya gaung kosong yang dipantulkan. Kau memimpin jutaan saf solat, tapi hatimu memimpin ke arah mana, Tuan? Ketika kau berseru lantang tentang penistaan agama, mengapa matamu tak menangisi penistaan keadilan yang menimpa kaum kecil di samping pondokmu? Mengapa lidahmu tak tergetar menghukum koruptor? Kau tersandung, Tuan, bukan oleh batu tapi oleh kilau emas kekuasaan, bukan oleh kebodohan tapi oleh kepintaran yang menghalalkan. Kau telah menjual marwah ribuan tahun hanya demi berdiri sebentar di samping pejabat pengecut yang takut pada bayangan angka itu. Lalu kau pun ikut membusukkan kebenaran. Tobat di balik angka. Wahai pewaris cahaya, kembalilah ke surau yang dingin, di mana ilmu tak berbau politik dan tak berharga. Lepaskan jubah yang telah kau kotori dengan debu jalanan. Angka 212 itu
akan segera sirna, Tuan. Tapi luka yang kau toreh di tubuh persaudaraan, noda pada sarung yang kau kenakan, itu takkan bisa kau sucikan hanya dengan air wudhu. Beranilah berkata, aku keliru, sebab Kiai sejati tak takut miskin oleh suara. Kiai sejati hanya takut miskin oleh kebenaran. Jangan biarkan suaramu, sarungmu, serbanmu tercecer, Tuan. Hanya demi angka 212 yang fana. Baik, sajak berikutnya. Setelah ini nanti jeda sejenak. Sajak pengkhianat di bawah panji putih. Papan nama dan jalanan kecil. Dulu kau adalah api di sudut kota, saudara. Kau adalah suara yang bergetar membela buruh pabrik. Kau adalah pena yang mengoyak-ngoyak korupsi tuan besar. Jalanan kecil adalah saksi sumpahmu. Hidup untuk rakyat jelata, mati dalam kehormatan. Kau hafal betul puisi-puisi yang pemberontakan. Kau kenal bau amis keringat di pasar becek. Di manakah kini papan nama perjuanganmu itu? Telah kau lepas, kau buang ke tong sampah idealisme. Kini aku melihatmu lagi berjalan tegap, tapi di jalan yang salah, mengangkat tangan tapi untuk komando yang busuk. Kau berdiri di atas panggung yang dihiasi angka 212, bukan sebagai aktivis, tapi sebagai badut panggung yang diopah. Ideologi yang tercecer. Kau jual ideologimu seharga apa, Tuan? Apakah hanya selembar janji kursi yang tak pasti? Kau tukar keringat murni di demonstrasi sunyi dengan tepuk tangan massa yang dihangatkan sentimen agama. Kau yang dulu mentertawakan tirani berjubah, kini kau berdiri di sampingnya memegang ekor jubahnya. Kau yang dulu melawan modal besar yang tamak, kini kau tunduk di bawah ketiak pemodal politik yang sama liciknya. Apa yang kau cari di kerumunan itu, saudara? Bukan keadilan, sebab keadilan tak pernah bisik. Bukan kebenaran, sebab kebenaran tak perlu angka massa sebagai saksi. Kau mencari pangkuan kekuasaan, Tuan. Kau mencari tempat berlindung dari perjuangan yang melelahkan. Kau mengkhianati kawan seperjuanganmu demi satu kali foto di depan monumen angka itu. Marwah yang dipertaruhkan. Aktivis saja tak takut sendirian. Aktivis sejati tak butuh kerumunan yang disewa. Ia hanya butuh api jujur di dalam dadanya. Namun kau, aktivis yang berbelok, telah membiarkan api itu padam menjadi abu yang terhina. Kau telah menggadaikan marwah jalanan yang suci. Ketika malam tiba dan sorak-sorai itu sunyi, ketika panji putih itu disimpan oleh sang pemodal, tanyakan pada cermin, Tuan, siapakah wajah yang sedang menatapmu itu? Bukan aktivis, bukan pejuang, itu adalah mayat ideologi yang berjalan dibungkus oleh panji putih kebohongan. Sajak obor dari lembah kering, dari gurun ke panggung sandiwara. Hadramaut, dulu ia adalah gemuruh sejarah. Lembah kering yang melahirkan cinta dan aksara. Pelayar yang membawa Islam dan ketenangan.
Ia adalah akar spiritual tempat para leluhur berjanji. Dakwah adalah merangkul, bukan memukul. Kini apa yang kulihat, Tuan? Warisan itu dicabut dari bumi kesuciannya, dijadikan obor di panggung sandiwara kota, obor yang sinarnya bukan dari minyak zaitun kearifan, tapi dari bensin sentimen ras yang mudah terbakar. Kau ambil nama besar itu, Yaman yang tua. Kau tempelkan pada angka fana yang penuh kebohongan. Kau katakan inilah garis keturunan. Lalu kau gunakan ia sebagai pembeda dan pemisah. Di manakah sumber murni cahaya itu, saudara? Apakah ia dari kitab-kitab hikmah para wali, atau ia dari fatwa dagelan yang diorder demi memoles politik ras yang berkarat? Agama yang dipoles jadi ras. Kalian memoles agama hingga berkilau keemasan, tapi emas itu adalah emas palsu, emas ras yang bius. Kalian ubah persaudaraan Islam menjadi klub eksklusif dengan tiket masuk yang harus menunjukkan silsilah darah. Kau gunakan obor 212 itu untuk membakar, bukan membakar ketidakadilan atau kemiskinan, tapi membakar jembatan persaudaraan yang sudah dibangun lama. Kau teriakkan cinta Nabi dengan lidah yang berapi-api, tapi kau tolak cinta tulus dari anak negeri yang kulitnya tak serupa, yang nasabnya tak sama. Kiai, aktivis, pewaris lembah kering, kau telah mengkhianati angin lautan yang membawa kakekmu. Angin mengajarkan bahwa iman tak butuh paspor atau silsilah. Ia butuh hati yang tulus dan bersih. Marwah yang tergadai. Marwah itu telah kau gadaikan di altar politik kotor. Kau biarkan sejarah agungmu menjadi pembantu setia bagi kepentingan kelompok yang haus kekuasaan. Angka itu 212 bukan lagi milik umat. Ia telah menjadi stempel ras yang memecah belah. Tuan yang bersandar pada silsilah, ketahuilah, Tuhan tak pernah menghitung darah. Ia menghitung amal dan ketakwaan. Padamkan obor palsu itu. Jika tidak, namamu Hadramaut akan tercatat bukan sebagai sumber hikmah, melainkan sebagai alat politik ras yang melukai Ibu Pertiwi. Baik, sajak santri di persimpangan angka. Santri NO, kau adalah pewaris Banten, Cirebon, Kajen Pati, Rembang, Jombang, dan Lirboyo. Darahmu mengalir Islam Nusantara yang damai. Kau kenal betul kearifan Wali Songo yang merangkul, bukan memukul. Buku-buku kuningmu berbau kopi pahit dan ijtihad alim, bukan berbau sentimen yang mudah dinyalakan. Jalanmu adalah tawasud, mengambil jalan tengah, bukan berteriak di sudut ekstrim yang mencekik. Namun kini apa yang terjadi, nak? Aku melihatmu di sana, di lautan Panji Putih yang ramai. Matamu berbinar bukan karena memahami filsafat tasawuf, tapi karena kilauan kamera dan sorakan yang memabukkan. Di manakah gema khidmahmu, santri? Mengapa kau tinggalkan majelis zikir yang sunyi demi gema politik yang bisik dan penuh dusta? Pengkhianatan pada sarung. Sarungmu yang dulu adalah lambang kesederhanaan. Ini kau jadikan seragam kepatuhan pada angka. Pacimu yang seharusnya menaungi akal sehatmu, kini kau biarkan dikuasai oleh emosi jargon. Kau tergoda oleh angka besar. Kau terpesona oleh sorak-sorai jalanan. Kau tinggalkan kiai sepuh yang sabar dan bijaksana demi orator muda
yang berbisa dan penuh janji palsu. 212, angka itu bukan lambangmu. Santri, angka itu adalah jebakan politik identitas yang menarikmu jauh dari tradisi kebangsaan. Kau pikir kau sedang membela agama, padahal kau sedang menjadi alat bagi mereka yang tak pernah menghargai tradisi pesantren. Mereka hanya butuh jumlah untuk menakut-nakuti lawan. Kembali ke akar, wahai santri yang tergelincir, kembalilah ke akar dan sumur sejarahmu. Ciumlah tangan kiai yang tak pernah berteriak di jalanan, namun ajarannya mereka menghidupi jutaan jiwa. Marwahmu bukanlah di bundaran kota yang panas, tapi di lekuk kitab kuning yang mengajarkan keragaman. Padamkan api kemarahan yang bukan milikmu itu. Jangan biarkan sarungmu, marwah NU-mu dijadikan peralatan murah di pasar politik. Santri sejati tak butuh angka massa sebagai bukti. Ia hanya butuh cinta pada tanah air dan ilmu yang bermanfaat. Kembalilah nak, sebelum jiwa moderatmu mati di tengah hingar-bingar angka 212 yang hampa. Sajak kabut di atas nasab palsu, jubah dan kehendak kuasa. Agama, kau dijadikan jubah yang tebal dan wangi, menutupi bau busuk kehendak kuasa yang telanjang. Kau diseret dari langit yang tinggi, dipaksa menjadi pelayan setia di istana-istana politik. Para tuan itu membaca ayat di depan kamera, tapi di hati mereka yang bergetar hanya palu hukum yang siap menghancurkan kepala lawan. Mereka bicara tentang surga, tapi mata mereka terobsesi pada bumi dan seluruh isinya. Di mana batas antara ketakwaan dan ambisi, Tuan? Telah kabur, telah lebur. Kau jadikan mimbar suci sebagai podium pidato, bukan untuk menuntun, tapi untuk menghasut dan menggiring. Mereka berbisik tentang kembali pada syariat, padahal yang mereka rindu adalah kembali pada kekuasaan, kembali pada hak istimewa yang hilang, lalu membagi-baginya di antara kawan-kawan. Nasab palsu dan silsilah tanah liat. Dan lihatlah kebohonganmu yang paling keji, nasab palsu, kau memaksakan silsilah luhur, Tuan, menggambar garis keturunan dari darah suci yang dibanggakan, hanya demi legalitas otomatis memimpin umat. Padahal marwah dan kemuliaan bukan terletak pada DNA, bukan pada lembaran silsilah yang bisa kau beli dari juru tulis sejarah yang haus uang. Marwah terletak pada amal, pada kesahajaan hidup. Kau berdiri di atas panggung dengan jubah setara, mengaku mewarisi Nabi, tapi watakmu tiran. Lidahmu tajam menghukum, tanganmu rakus mencuri. Lalu kau katakan, inilah warisan yang harus kalian ikuti. Nasabmu palsu, Tuan, sebab cinta dan keadilan tak mengalir di nadimu, yang mengalir hanya air liur hasrat pada kekuasaan. Pengkhianatan cahaya. Agama harusnya cahaya, tapi kau telah membungkusnya dengan kabut gelap. Kau telah menjadikannya alat intimidasi yang dingin. Kau telah mengkhianati Tuhan dengan mulutmu sendiri. Kau telah menghina leluhur dengan laku kotormu sendiri. Wahai para pemegang kehendak kuasa berjubah, satu hal yang tak bisa kau beli dan kau palsukan, hati nurani rakyat. Suatu hari ia akan melihat menembus jubahmu yang tebal dan menyingkap nasab palsu yang kau agungkan. Saat itu kau akan sendirian, tanpa jubah, tanpa angka,
hanya dengan kebohongan yang busuk dan mematikan. Sajak tanah air dan belati adu domba. Tanah yang memanggil. Pribumi, dengarkanlah suara ini bukan datang dari mimbar yang megah. Bukan dari pidato politik yang penuh janji busuk. Ia datang dari tanah air yang kau pijak dan lumpur sawah yang memanggil namamu. Kau adalah pewaris sah dari garis katulistiwa ini. Darahmu bersatu dengan bau kemenyan dan hujan tropis. Kau adalah 1000 bahasa yang terjalin dalam satu nyanyian. Kau adalah Nusantara yang tak mudah dipisah-pisahkan. Mengapa kini kau biarkan telingamu teracuni oleh bisikan-bisikan yang datang dari jendela kaca gelap, dari mereka yang tak pernah berkeringat di bawah terik matahari, tapi mahir menghitung untung dari perpecahanmu. Bela adu domba, belati adu domba. Mereka datang, Tuan, dengan wajah paling suci. Mereka datang membawa obor identitas yang menyilaukan. Mereka berbisik tentang perbedaan, tentang siapa yang asli. Lalu, diam-diam, mereka menyelipkan belati adu domba di antara jari-jarimu. Kau diajak memandang lawan yang tak kau kenal. Kau didorong untuk membenci saudara yang tak bersalah hanya karena warna yang tak sama, bahasa yang tak seragam, atau karena Tuhan yang kau sebut dengan nama yang berbeda. Jangan mau pribumi. Jangan mau menjadi boneka yang ditarik ulur oleh tali kebencian. Mereka tak peduli pada marwahmu atau kemiskinanmu. Mereka hanya butuh angka massa dan kekacauan untuk menaikkan harga diri mereka yang telah runtuh. Kesadaran sang tanah. Ingatlah, musuh sejatimu bukan tetangga sebelah rumah. Bukan pedagang kecil yang beda kulit dan lidah, melainkan koruptor berdasi yang mencuri hakmu diam-diam, melainkan prajurit janji yang tertawa di atas air matamu. Sadarlah, wahai anak cucu gunung dan laut, jangan biarkan tanah leluhurmu menjadi arena pertarungan bagi tangan-tangan kotor yang tak punya akar di sini. Cabutlah belati adu domba itu dari tanganmu. Buanglah lesan fitnah yang telah meracuni tenggorokanmu. Pribumi, bersatulah dalam kesadaran, sebab kedaulatan sejati terletak pada persatuanmu, bukan pada kemarahan yang dimainkan orang lain. Sajak pengkhianatan di hari angka, Mas. Suara Tuhan di tangan manusia. Agamamu bukan lagi milikmu, saudara. Ia telah ditarik paksa dari kesunyian kalbu, dijadikan gada pemukul di tangan keramaian, di tengah keramaian. Kau kira kau berteriak untuk Tuhan yang di atas, padahal kau sedang berteriak untuk Tuhan yang di samping. Suara Tuhan yang harusnya menyejukkan, kini dibelokkan menjadi gema kekuasaan yang membakar. 2, 1, 2. Angka itu menjadi kop surat politik, membungkus rapat-rapat kehendak kuasa yang telanjang. Kau dibimbing dalam soft yang panjang, bukan untuk mencapai keadilan ilahi, melainkan untuk mencapai kursi duniawi yang kotor. Apa yang kau lihat di kerajaan kata mereka? Mereka bicara tentang surga dan neraka, tapi mereka incar adalah proyek dan jabatan. Agama yang dibajak. Agamamu dibelokkan
dibelokkan dari ajaran cinta yang lembut, menjadi pilar intimidasi yang kejam, dibajak dari kearifan lokal yang merangkul, menjadi sentimen global yang memecah belah. Kau dijadikan prajurit hening yang hanya tahu patuh pada jargon yang tak kau mengerti. Tanganmu digunakan untuk mengangkat panji-panji, kakimu digunakan untuk berjalan menuju tujuan yang lain, tujuan orang lain. Wahai pengangkat panji suci, sadarilah wajah agama telah dicoreng orang, telah diubah menjadi topeng politik yang licik. Pengkhianatan yang paling keji adalah ketika Tuhan dijual untuk harga sebuah kemenangan pemilu. Kembali ke kesunyian asli. Lepaskanlah dirimu dari hipnotis angka itu. Padamkanlah api kemarahan yang bukan milikmu itu. Kembalilah ke kesunyianmu yang asli, di mana agama hanya bicara tentang cinta, keadilan, dan kerendahan hati. Kehendak kuasa akan segera berlalu, Tuhan. Angka 212 akan menjadi debu sejarah yang terlupakan. Tapi marwah keimananmu yang kau gadaikan akan menjadi beban abadi di pundakmu. Tuhan, jangan biarkan agamamu menjadi alat. Sebab agama sejati adalah jiwa, bukan perkakas yang dibelokkan oleh hasrat kekuasaan. Sajak marwah setara di bumi Indonesia. Bumi yang menyimpan luka. Pribumiku, lihatlah ke bawah kakimu. Tanah air ini menyimpan luka, bukan hanya bekas penjajahan, tapi bekas luka sentimen yang kau torehkan sendiri. Kau adalah 1000 pulau yang dipersatukan air, bukan dipisah oleh garis darah yang palsu. Kau bicara tentang marwah, tentang keaslian, tapi kau lupa bahwa marwah sejati bukan terletak pada klaim keturunan atau kulit yang coklat. Ia terletak pada tegak pendirianmu, membela yang lemah, tanpa memandang dari mana asal-usulnya. Kau adalah pewaris perlawanan terhadap kolonial. Mengapa kini kau biarkan dirimu menjadi kolonialis baru yang membedakan saudara hanya karena nama keluarga atau ritual doa? Marwahmu adalah kesetaraan. Sadarlah, wahai pribumiku. Marwahmu adalah kesetaraan. Marwahmu bukanlah dari kebanggaan kosong yang angkuh, yang menghina dan menuding, yang tidak sadar. Marwahmu adalah ketika kau berkata lantang di bawah langit, Indonesia semua berhak atas keadilan. Bukan hanya yang beribadah di masjidmu, bukan hanya yang berdagang dengan bahasamu, tapi setiap jiwa yang lahir dan bekerja di bumi ini, mereka semua adalah saudaramu seperti darah. Pejuang sejati tak pernah bertanya apa rasmu. Pejuang sejati hanya bertanya apakah kau manusia yang menderita, lalu ia memeluk dan berjuang bersama. Hentikan gema perpecahan. Hentikan gema perpecahan yang meracuni kampungmu. Hentikan tangan-tangan pengecut yang mengadu domba antara kau dan yang datang belakangan. Mereka yang memecah belah bukanlah membela pribumi atau membela agama. Mereka adalah tukang jual beli tanah air. Pribumiku, jangan biarkan kearifanmu mati. Angka-angka, jargon-jargon, sentimen-sentimen, semua itu adalah alat kekuasaan yang fana. Marwah sejati adalah kesadaran bahwa kita semua sama-sama diperas oleh ketidakadilan, sama-sama berhak atas sinar matahari yang adil. Berpeganganlah tangan, sebab Indonesia adalah rumah untuk semua, dan kesetaraan adalah nafas marwah yang tak tergantikan.
Oke, sampai di situ Mas. Masih banyak, masih separuh lebih, tapi karena waktunya udah mendekati 1 jam, besok bisa kita lanjutkan lagi Mas. Terima kasih Boleh. Mas Erli. Baik.